melakukan ritual seks di tempat terbuka itu, kalau kita itu menonton, itu sudah terang-terang kita mau niat nonton atau kita sudah sengaja melihat, di situ dipercaya kita akan mendapat musibah atau kesialan selama 40 hari. Dagangan ya tetap ya udah biasa-biasa saja. Sampai ketiga kali juga nggak ada apa-apa. Hingga setelah yang ketiga loh, setelah dia ke sana yang ketiga kali, selang 2 atau 3 minggu, si Wanti bercerita sama saya. Mas, aku itu Thomas kemarin itu kan seperti biasa persiapan untuk ke pasar. Jadi kita berkemas itu untuk apa? Tempe-tempe, terus kita masukkan ke keranjang untuk nanti dibawa ke pasar. Lah, kira-kira antara 2:30 itu kok dari belakang ada suara. Bue, aku tak ikut ya bue ke pasar. Terdengar oleh Wanti itu suara anaknya. Mas, dilanjut Mas. Ceritanya seperti apa Mas? Diawali dari mana? Jadi diawali dari kisah. Poin ceritanya apa dulu biar teman-teman biar tahu kisi-kisinya. Iya. Jadi, kisah seorang apa, melakukan ritual apa, terus mendapatkan apa. Jadi diawali sebut saja namanya Wanti. Wanti itu seorang pedagang tempe di sebuah pasar di daerah Demak, tapi mohon maaf tidak saya jelaskan daerahnya mana, ya mungkin ini privasi seseorang ya. Si Wanti ini sendiri di samping dia itu jualan tempe di pasar, dia juga membuat tempenya sendiri, Mas. Jadi ini kisah pedagang tempe yang melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, saya lanjut ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya haturkan terima kasih banyak kepada subscriber Aluyut Official dan yang selalu setia setiap kita upload, kita pasti ditonton oleh mereka, Mas Sulis. Dan saya juga akan menyapa terutama untuk Mas Bimo yang ada di Jakarta, yang selalu support channel Aluyut Official dan sudah kenal sering WA-WA-an juga Mas Juli sama kita, dan Mas Bimo juga pernah mengalami ya suatu kesulitan, terus beliau juga bertanya tentang apa Mas yang harus saya lakukan di daerah mana yang baik, saya arahkan ke Mbayat dan alhamdulillah juga sudah ada hasilnya ya Mas Bimo ya. Biarpun belum pernah bertegur sapa secara langsung, tapi dari WA kita sudah akrab dan ada yang lain lagi. Terus kita lanjut lagi ke topik kita, yaitu pesugihan di Gunung Kemukus, sebut saja namanya Wanti, yang pedagang tempe tadi dan juragan tempe yang membuat tempe. Jadi si Wanti ini sendiri untuk masalah dagangan tempe sebenarnya juga sudah bagus, Mas. Dari sehari dia itu omsetnya itu bisa bikin sampai 1 kintal. Tapi juga masih kesulitan dalam perekonomian. Jadi ya dari cerita yang pernah dia datang ke tempat kita sama yang namanya Paidi. Nah, Paidi itu sendiri itu juga pedagang tempe, mengambil barangnya ke si Wanti. Sama-sama pedagang tempe. Yang produsennya si Wanti. Yang besar ya, nah, si Wanti. Mungkin tak dari hubungan kerja
ngambil tempe ataupun ya memang nggak jauh juga rumahnya dan setiap pagi ketemu, terjalinlah affair antara keduanya. Selingkuh. Nah, jadi si Wanti sama si Paidi itu ya sama-sama punya suami, sama-sama punya istri, tapi ada affair di antara mereka. Itu sudah bukan rahasia lagi. Hampir di seluruh pasar itu tahu. Nah, tapi memang entah kenapa si istrinya Paidi juga diam, padahal juga kenal kan sama si Wanti. Bukan yang kalau dagang tempe si Paidi ini kan bersama istri, jadi si Paidi paling ngambil ke barang bantu-bantu si istrinya, Ani namanya. Itu jadi si Ani kalau dagang ya yang bantu ya itu tadi, si Paidi itu tadi menemani dagang sampai pagi. Kan kalau dagang biasanya kalau tempe di pasar ini itu mulainya jam 2 pagi sampai jam 6. Nah, dari hubungan itu sendiri akhirnya berlanjut. Jadi si Paidi juga susah dalam hal ekonomi, si Wanti juga. Akhirnya atau terjadi kesepakatan. Mereka berdua untuk ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Yang mana kan sudah bukan rahasia lagi. Kalau di Gunung Kemukus, di sana memang ritualnya harus lelaki dan perempuan yang bukan suami istri. Ya, Nah mungkin. Jadi teman-teman kalau Gunung Kemukus itu memang sudah kondang. Jadi dari kakek nenek kita itu memang Gunung Kemukus ya Mas ya. Dulunya dulunya memang seperti itu, tapi entah sekarang seperti apa kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti dari cerita ini memang kita tahu sendiri, kita udah sering dengar, sering dapat informasi kalau di Gunung Kemukus itu. Dari saya kecil itu saya udah Mas udah dengar kan? Udah dengar bahwa kalau Gunung Kemukus itu memang ritual pesugihan yang hubungan yang melakukan hubungan suami istri. Perselingkuhannya itu seperti itu. Dan jadi bukan rahasia lagi ya. Bikin-bikin. Memang sudah terkenalnya. Nah, Mas, kembali ke cerita antara si Paidi dan si Wanti itu tadi. Mungkin pikiran si Paidi sama Wanti ketimbang melakukan suatu ya hubungan tapi tidak ada apa-apa, bahkan ekonomi juga sulit, akhirnya mereka pergi ke Gunung Kemukus. Nah, si Paidi akhirnya pada saat ke sana sesuai dengan apa yang sudah menjadi istilahnya memang syarat ritual di sana. Seperti pertama membeli bunga. Mas ini tak tambahin juga Mas. Jadi teman-teman kalau pengen lebih detail tentang ritual pesugihan Kemukus bisa di googling ya Mas seperti apa. Nah kita cuma menambahkan sebuah cerita dan cerita ini cerita bisa. Kebetulan juga fakta dan nyata. Sampai sekarang masih ya Mas? Masih orangnya. Nah kita ceritakan dulu kejadian apa yang mereka alami. Setelahnya apa yang sekarang didapat dari ritual itu. Jadi tadi berlanjut lagi awalnya datang ke sana, beli bunga, terus mandi di Sendang Trawulan. Setelah mandi, mereka berdua nyekar yang ada di Sendang Trawulan itu kan juga ada makam. Nah setelah dari situ barulah ke makam Pangeran Samudro, nyekar juga. Jadi di situ ada 3 ritual. Dia bercerita di situ ada 3 ritual. Nah, setelah berdoa di makam Pangeran Samudro berdua itu, akhirnya mencari tempat untuk melakukan hubungan badan. Itu memang sudah aturannya seperti itu. Ada tempat? Ada, tapi kalau yang dengar-dengar yang lebih bagus, tempatnya itu bukan di penginapan yang ada di sekitar situ. Kan di sana banyak penginapan.
sedang seperti sudah disediakan, bahkan disalahgunakan. Jadi di sana di samping untuk ritual, di situ ada tempat seperti lokalisasi, jualan. ada tempat karaoke, ada. Nah, Jadi memang Mas Tama ini tempatnya sebenarnya bukan di tempat rumah-rumah atau hotel-hotel Rumah-rumah, atau itu ya, persewaan itu bukan. lokalisasinya bukan. Itu ada Tapi tempatnya sendiri. yang benar Lantainya itu menurut orang-orang itu di belakang makam, pandopo makam itu ada pohon besar, Mas. Nah, kebanyakan mereka itu di situ melakukan hubungannya itu ya di bawah pohon itu. Pohonnya besar, gelap, dan ada kayak akar yang gede untuk bersembunyi dan sekedar melakukan Mas, kita hubungan pernah ke sana ya itu. Mas. Kita Pernah, iya kan? Jadi memang di sana memang sudah ritual praktek itu memang Nah, sedikit demi sedikit dihilangkan. Jadi memang dihilangkan. dihilangkan ritual. Diterangkan sama juru kunci bahwa sekarang itu udah nggak ada. bukan seperti itu. Nah, Tapi Mas, faktanya ini aku dapat, kita kemarin kan sempat ngopi di warung kopi kan Mas, pedagang kopi itu sudah juga pernah cerita. Jadi sekitar tahun 80-an pedagang kopi itu melihat orang-orang yang melakukan hal seperti itu tuh dia jangankan menegur, melihat pun dia melihat nggak nggak berani. bakal berani. Katanya dia bawa kopi di tangan, lewat ada kaki cewek sama cowok di bawah, itu dia nggak mau melihat Mas. Iya, memang nggak berani. Nggak berani. Nah, praktek-praktek itulah yang akhirnya jadikan subul, maksudnya menjadi itu suatu menjadi suatu yang kayak istilahnya jadi legal lah. Karena orang-orang nggak berani. Karena orang-orang nggak berani, membiarkan, jangankan untuk menegur. Tapi itu memang melihat. fakta. Nanti suatu saat aku akan bercerita. Kenapa Mas? Ya itu Nggak tadi. berani melihat? Jadi pada saat ada orang yang melakukan ritual seks di tempat terbuka itu, kalau kita itu menonton, itu sudah terang-terang kita mau niat nonton atau kita sudah sengaja melihat, di situ dipercaya kita akan mendapat musibah atau kesialan selama 40 hari. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi ketika kita ada niat untuk sengaja menonton orang-orang yang melakukan ritual itu, di situ ada kepercayaan nantinya akan mendapatkan malapetaka orang yang menonton itu. Itu ada cerita juga Mas? Ada, nanti next yang episode berikut. Jadi teman-teman nanti setelah cerita ini ada juga cerita tentang ritual pemukus yang menyebabkan malapetaka. Malapetaka. Untuk saat ini kita dengarkan cerita yang antara Wanti sama Paidi. Nah, setelah dari situ paginya pulang dan sudah bercerita, sudah melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari sana atau syarat dari sana. Nah, selang beberapa kali, kan kalau ke sana nggak cukup sekali, harus 7 kali. Yaitu setiap malam Jumat Pon, diwajibkan ke sana sampai 7 Jumat Pon itu. Berarti kan 7 kali ritual di sana. Nah, suatu saat di ritual yang sudah yang ketiga itu, setelah berarti bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Jadi tidak ada apa-apa. Nah, di hati mereka mereka kan bertanya-tanya, ritualku ini berhasil apa enggak? Enggak ada apa-apa, enggak ada perubahan apa-apa. jadi tiap kesana week pulang udah, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada hasil. Utang tetap oke. Dagangan ya tetap ya udah biasa-biasa saja. Sampai ketiga kan? Ketiga kali juga nggak ada apa-apa. Hingga setelah yang ketiga loh, setelah dia ke sana yang ketiga kali, selang 2 atau 3 minggu, si Wanti bercerita sama saya. Mas, aku itu Thomas kemarin itu kan seperti biasa
persiapan untuk ke pasar. Jadi kita berkemas itu untuk apa? Tempe-tempe, wes kita masukkan ke keranjang untuk nanti dibawa ke pasar. Lah, kira-kira antara 2:30-an. Itu kok dari belakang ada suara. "Bue, aku tak ikut ya bue ke pasar." Terdengar oleh Wanti itu suara anaknya. Wanti ini punya anak. Punya anak 2, cewek-cewek. Nah itu anaknya yang kecil, sekitar usianya ya 6 tahunan. Kan udah kelas 1 SD. Nah, belum pernah sekalipun selama ini ada anaknya itu yang mau ikut ke pasar. Nah itu kok ada suara dari belakang. "Bu, aku ikut ke pasar ya, aku mau bantu-bantu Bu ke pasar." Lah, si Wanti kan sibuk. Dia cerita, "Aku kan sibuk, Mas." Jadi aku nggak merhatike. Aku tetap masih ngemas-ngemas tempe sampai aku jawab, "Kamu itu loh aneh-aneh aja. Biasanya juga nggak pernah. Biasanya jam segini juga masih tidur. Udah lanjut tidur aja. Besok kan kamu juga sekolah." Anaknya itu suara anaknya itu. Si Wanti bilang gitu ke suara tadi. Nah terus si Wanti nengok ke belakang. Itu nggak ada apa-apa. Terus dia penasaran kan. Dia melihat kamar. Loh, anaknya kok tidur. Terus dia berpikir antara bulu kuduk berdiri merinding kan. Sopo tadi sing bilang kayak gitu. Kalau anakku tidur pulas. Buka kamar masih tidur semua. Tapi si Wanti itu jelas. Dia dengar jelas banget. Tapi karena dia sibuk mengemas tempe untuk dimasukin ke keranjang. Jadi antara dia sadar Antara tadi tinggal jawab aja. Tapi setelah dia nengok karena penasaran, anaknya nggak ada. Dan setelah dilihat di kamar masih tidur. Nah, berkecamuk dalam pikiran. Itu sopo. Padahal si anak itu pengen ikut ikut ke pasar. Tapi memang nggak boleh. Karena memang kan masih kecil. Dan itu juga tumben. Istilahnya nggak pernah seperti itu. Ya, karena memang sebagai orang tua kan pasti kasihan toh masih pagi lagi anak kecil. Mosok diajak ke pasar. Lagian kan besoknya sekolah, nantinya sekolah. Nah, terus sudah masih berkecamuk dalam pikiran, si Wanti tetap lanjut ke pasar. Seperti biasa, berdagang sampai menjelang subuh, sudah subuh, habis subuh. Lah, setelah sekitar antara jam 5:30-an, itu ada pembeli datang. Dan Wanti juga, kan yang namanya orang pasar, mungkin kan sering melihat si A, si B, apalagi si Wanti ini sendiri berdagang kan nggak 1 tahun 2 tahun, itu sudah puluhan tahun. Sopo-sopo sing belanja, siapa yang belanja kan apa, ini orang mana, ini kok asing. Dan penampilannya bukan orang desa, dan pasar itu kan kebetulan juga lingkungan sekitarnya pedesaan. Ini kok bukan orang sekitar lah. Jadi mungkin orang Jawa atau orang kaya. Terus bilang sama Wanti, "Bu, Ibu setiap hari itu bisa produk tempe itu berapa kintal, Bu?" "Soalnya saya butuh banyak ini, Bu, untuk saya masukkan nantinya rencananya di supermarket dan sama Indomaret juga." Bilang gitu. "Ya Bu, kalau memang," si Wanti jawab, "ya kalau memang Ibu butuh berapapun saya bisa, Bu. Nanti saya juga akan cari tenaga kalau memang Ibu mengendaki." "Lah maaf Bu, tapi untuk," Wanti terus ngomong, "tapi maaf Bu, sebelumnya untuk produk banyak saya itu terus terang terkendala masalah dana modal untuk
beli kedelainya kan juga kita pas-pasan saja, ini kan juga uang partai kecil ya selama ini partai kecil. Tiba-tiba ada order partai besar. Nah, terus memang si Wanti kan juga ragu, kenal juga belum apa belum, nanti jelas produk banyak terus gak diambil, nah kan juga rugi. Kan kalau standar si Wanti kan untuk kebutuhan pasar itu sekian kintal, ya udah nggak ada tambah kecuali ada pesanan datang. Nah entah itu secara kebetulan ataupun apa, si ibu-ibu tadi bilang, Mbak, kalau memang Mbak sanggup, nanti berapapun tetap tak bayar di muka, saya juga bantu Mbak, nggak apa-apa. Butuh berapa, nanti kita ngomong-ngomong lebih lanjut untuk masalah ini. Enggak, akhirnya terjadi kesepakatan, entah itu berapa kintal, tapi yang jelas si Wanti bilang kalau itu benar-benar membantu banget. Dan benar-benar sekian tambah lama, hingga saat dia itu yang ke-7 kali dari Gunung Kemukus itu hubungan sama ibu juga masih ibu-ibu yang ngambil banyak partai besar itu masih berlanjut. Dan yang pasti saya juga melihat sendiri perekonomiannya seperti Pak Edi yang tadinya juga pakainya motor itu Tornado waktu itu, sekarang naiknya sudah bukan motor tapi mobil. Terus si Wanti juga biasanya itu untuk armada ke pasar itu tahu nggak, pakainya becak, sekarang punya pickup 2, mobil Avanza 1 waktu itu. Itu sebenarnya apa Mas dengan cowoknya itu kan? Yang cowok itu apa? Nah, kalau di sana ya itu kan kita tahu kalau Pak Edi sama si Wanti itu kan ritualnya bareng ke sana kan berdua. Nah kalau ke Kemukus itu harus ada kesepakatan. Kalau yang sukses yang perempuan, yang lelaki harus dibantu. Wajib bantu. Kalau enggak itu juga gagal. Dan begitu juga kalau yang Nah, yang berhasil. jadi kesimpulannya kalau si Wanti kaya, si Pak Edi juga harus kaya, harus sama juga. Jadi hubungan antara mereka juga masih lanjut, dan anehnya entah itu si Pak Edi dengan istrinya, si Wanti dengan suaminya itu nggak ada kayak istilahnya sampai dilabrak atau cekcok atau bertengkar masalah ini ya. Jadi memang sepertinya sudah sama-sama tahu, memahami, dan pada saat terakhir ketemu memang sudah penampilannya sudah itu Mas beda. yang anak kembali ke suara anak. Itu kalau menurut Mas Adi itu apa? Kita bisa menyimpulkan di situ. Jadi memang kalau di Kemukus itu kan memang melakukan hubungan Kan dari suami cerita istri. tadi si anak itu kan dia pengen ikut ke pasar, bantu ke pasar. Nah ini saya tak jelaskan dulu. Jadi kalau kesimpulan saya, kalau kita ke Kemukus kan melakukan hubungan suami istri, bisa jadi itu adalah anak gaib yang bantu si Wanti untuk berjualan atau dagang tempe itu tadi. Kesimpulannya seperti itu. Jadi memang itu kalau sudah ada kejadian yang aneh di luar akal, itu biasanya sukses mereka. Dan kan sudah terbukti setelah ketemu Bu, aku mau ikut ke pasar, mau bantu-bantu ibu. Nah, setelah itu paginya juga ada pembeli yang datang dan jadi agen yang besar kan. Tapi yang di situ si Wantinya ngelarang, Mas. Nah, biarpun si Wanti ngelarang, itu kan bukan istilahnya larang secara memang itu spontanitas sebagai anak dan ibu kan, bukan berarti itu harus gagal kan gitu. Jadi dilarang tetap nyatanya itu juga bukan anaknya, anaknya tidur pulas.
Bener nggak kira-kira seperti itu? Kesimpulan saya kayak gitu. Jadi itu istilahnya anak hasil selingkuhan itu ya. Bisa juga Dilakukan di Gunung Kemukus. Jadi kesimpulannya mungkin memang di sana tanda-tanda berhasilnya yaitu tadi ada anak yang bantu itu tadi secara gaib. Mas kan gini, kita kan dulu pernah ke Kemukus. Di Gunung Kemukus itu kan yang sering banget berhasil itu rata-rata cewek Sunda. Cewek. Sunda ya. Oh enggak, yang sering berhasil itu kebanyakan memang dari Jawa Barat. Jawa Barat bukan Sunda. Jawa Barat. Jawa Barat, ada yang dari Sumatera Karena juga. konon katanya memang sejarahnya itu memang ada kaitannya dengan Jawa Barat. Ya, tapi kan tidak tutup kemungkinan Iya. untuk Enggak, ya. daerah mana yang harus berhasil enggak itu Asalkan syaratnya udah sudah terpenuhi, mungkin pasti. terpenuhi. Nah di situ tingkat keberhasilannya juga sudah kan gitu. Apa kemarin apa Kunci ngomong ajaklah Ajaklah kesinilah, datanglah dengan ke sini seperti engkau itu dengan demenanmu. Nah, tapi demenan diartikan diartikan dengan pasangan kan gitu. tapi kalau dijelaskan oleh juru Bersukarialah. Jadi maknanya itu kalau Juru Kunci bilang kalau kamu ziarah ke Gunung Kemukus dengan hati dan pikiran yang bersukaria, dengan senang hati, seperti kamu mendatangi kekasihmu, itu kan seperti itu. Nah terus diartikan atau dijawantahkan itu harus datang dengan pasangan yang bukan suami istri. Tapi ada tapinya, itu memang sudah tradisi dan mungkin yang benar itu tetap dengan selingkuhan itu tadi. Kenyataannya kan gitu. Dan tapi mungkin sekarang kan di Kemukus sudah menjadi destinasi wisata kan, sudah. karena itu memang dulu itu sempat jadi apa ya istilahnya image buruk terhadap di viral di mana-mana di luar sampai negeri. luar negeri juga kan. Nah kan Indonesia masih seperti malu. Akhirnya tradisi seperti itu pemerintah, masih masih ada lah. ada Nah, masih cuma subur di peradaban yang sudah modern. masih ada. Nah, itu kan juga salah satu upaya pemerintah untuk menutupi hal-hal yang tidak baik dengan dibangun, dibikin baik, Tapi sekarang supaya kesan image mesum dan ritual pesugihan itu kalau yang percaya ritual pesugihan kan cuma Indonesia. Mana ada di luar negeri itu ritual tapi kalau kemarin kita pesugihan. ke sana itu memang sekarang udah bagus. Nah, Mas. udah bagus. Gitu, udah bagus, makamnya itu udah dibuka. Tapi memang ada satu tempat yang ditutup. Nah, Belum, masih belum lah yo, ini, makanya. sampai kita ngerekam itu rekaman nggak jadi Hilang. mati itu ada tempatnya. Iya, jadi Tapi kenapa saya juga heran kok itu tempat itu kok dibiarkan, maksudnya nggak dikasih penerangan atau apa, ya, itu tetap jadi dilestarikan dengan gelapnya itu loh. Mas. intinya tetap kearifan lokal itu juga harus dihormati. Kalau teman-teman mau tahu, pengen tahu tempatnya, daerah mana tempatnya, lokasinya yang gelap itu yang mana, bisa WA, bisa komen, tanya ke Mas Adi, nanti dikasih tahu. Ada ya Mas ya tempatnya? Ada. Jadi itu memang setiap negara itu pasti punya suatu budaya, tradisi dan budaya. Entah itu dipercaya atau enggak, itu tergantung kembali kepada manusianya. Oke, jadi poinnya dari poin cerita dari awal sampai akhir itu kisah seorang pedagang tempe yang melakukan ritual akhirnya dibantu oleh anak kecil, anak kecil. Ya entah itu dibantu anak kecil apa enggak, kalau secara umum kan mungkin itu bisa juga anaknya ngelindur ataupun apa. Tapi kalau secara kebatinan, saya menduga itu yang membantu si Wanti hingga sampai berhasil.
Dan sampai sekarang pun juga semakin kaya Mas Sulis. Jadi emang aku juga masih sering ketemu, kadang aku belanja. Pada saat aku sama istriku belanja ke pasar, Tapi berarti itu nggak pernah mau aku bayar, itu nggak pernah, selalu dikasih gratis. tapi itu nggak ada itunya lagi ya apa? Tumbalnya nggak ada yang Nggak ada bisa tumbal, tapi memang kan secara sosial itu kan ya itu tadi. berusaha ya. Jadi istilahnya secara ya istilahnya dipandang dari segi agama, segi sosial itu yang tidak bukan baik. pasangannya ya kan, yang sama-sama sudah menikah. Tapi nggak ada yang namanya tumbal, ada yang mati apa enggak. Jadi kita lihatnya dari segi masyarakat. Nah, Itu memang kurang benar. Ya, Mas, ya. Bahkan dianggap bisa dikatakan salah. Enggak cuma kurang benar, salah kan. Terus betul. Ya, tapi itu kan kita nggak tahu kehendak. Semua sudah ada yang menjalani. Kita cuma sekedar melihat. Kita nggak bisa menghakimi secara sepihak. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Mas Adi mengenai kisah pesugihan yang ada di Gunung Kepukus. Jadi dikisahkan dari seorang pedagang tempe yang awalnya dari kecil, bahkan untuk perekonomian itu merasa kesusahan, akhirnya menjadi berhasil dalam usaha dan bisnisnya. Jadi entah itu antara itu karena dia melakukan ritual pesugihan atau memang udah garisnya dia mendapat takdirnya dia harus kaya. Tapi itu aja lah. Cerita-cerita mengenai ritual pesugihan itu hanya bumbu-bumbu aja ya Mas ya. Jadi nggak usah kita teman-teman itu mengikuti jejak mereka, sebisa mungkin tetaplah berusaha dan berdoa pada Tuhan. Pesan terakhir itu ya. Pesan saya ya memang untuk kebanyakan orang yang namanya manusia pasti akan ada masalah. Setiap manusia pasti mendapat masalah, entah itu kecil, entah itu masalah besar. Bukan hanya anak ataupun bapak ataupun orang tua. Pasti dalam kesehariannya kita itu pasti mengalami masalah. Tapi manusia yang bijak ada yang bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan benar-benar dengan berpatokan kepada ketuhanan atau agama. Jadi tidak ada kata yang menyesatkan atau sampai mengambil jalan pintas, yaitu jalan pesugihan. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, WA juga nggak apa-apa, pasti aku balas. Tunggu cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.